Nah, jamaah tadi kan masih kepotong nih, tapi sebelum kita jawab pertanyaannya ya Bunda, Iya Kak kita Caca. saksikan dulu nih tayangan yang berikut ini. Security cantik. Begitu nasabah sebuah bank syariah di Jalan Darmo, Surabaya biasa menyebut Nuryin Oktavianti. Penampilan wanita 27 tahun warga Kutisari Indah, Surabaya ini memang boleh dibilang di atas rata-rata untuk tenaga pengamanan sebuah bank. Tak heran, karena sebelum banting setir jadi satpam 10 bulan lalu, wanita yang akrab disapa Vivi ini bertahun-tahun menjalani profesi sebagai model. Dari peralatan make up dan panggung modeling, dunia Vivi kini berbalik 180 derajat. Selain harus berinteraksi dengan aneka rupa nasabah, Vivi kini justru akrab dengan sebilah sangkur dan borgol yang jadi perlengkapan kerjanya sehari-hari. Tabarakallah, nggak apa-apa, keren. Yang Keren. penting halal. Amin, Ya kan? ya Nah, Allah. Bun, lanjutin dong Iya, Bun. Kak Caca. Yang tadi sempat terpotong. Iya. Kalau misalkan kita melihat sosok seorang wanita Iya. melakukan pekerjaan yang biasanya adalah Iya. pekerjaan laki-laki. Bagaimanakah dalam pandangan Islam? Iya. Mohon tausiahnya Bun. Baik Kak Caca, terima kasih, pertanyaannya luar biasa, tayangannya indah sekali. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sosok wanita itu muslimah yang serba bisa, tidak mudah. Dari menjadi model, mohon izin tadi mengomentari dari tayangan video yang luar biasa, jadi satpam, Masya Allah, itu membutuhkan mental. Kalau punya rasa ingin bisa, kalau punya rasa kita siap, ini hidup ini kan sebetulnya susah. Tapi bagaimana cara kita menyikapi hidup susah ini menjadi mudah. Segala sesuatu kalau dibikin mudah, ya mudah. Syaratnya apa? Jangan gengsi. Kalau kita gengsi nggak makan di zaman sekarang, ayah, bunda, betul apa tidak? Mau jadi satpam, mau jadi ibu guru, mau jadi pedagang, silahkan, Islam tidak melarang. Asal jangan berlebihan. Lihat dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujnal jahiliyatil ula. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab 33 ini dijelaskan bagusnya, ini bagusnya nih. Wanita itu tinggal di rumah, konteksnya apa? Jangan secara harfiah diem di rumah, duduk manis. Bukan begitu. Nyapu itu pekerjaan ibu-ibu, pekerjaan wanita, pekerjaan istri. Boleh, jangan berarti kita ini dalam ayat ini konteksnya nggak ngapa-ngapain, bukan begitu. Wanita itu harus bekerja. Bekerja apa? Yang masak kan itu pakai tenaga, nyapu pakai tenaga. Kalau tadi dilihat kata Ustadz Syam, kata Ustadz Maulana, kalau ada kesempatan dan keadaan, nah ini darurat, suami sakit atau suami sudah meninggal dunia, lalu pertanyaannya siapa yang menghidupi kita sebagai wanita? Apa kita harus mengemis terus kepada saudara? Sedangkan kita ada tenaga, ada kemauan, tidak punya gengsi, bismillah. Ya Allah, saya niat bekerja bukan untuk apa-apa tapi untuk mencari nafkah, untuk kita bisa bertahan hidup bekal ibadah. Dan kalau kita bisa ibadah, meningkatkan kualitas hidup kita, pekerjaan apa saja boleh kita lakukan asal jangan sampai menyalahi kodrat kita sebagai wanita. Emang satpam kodratnya untuk laki-laki? Kalau wanita bisa menjadi satpam tidak apa-apa. Masya Allah, jangan malu. Saya mah malu. Atau kalau malu kita mau makan apa? Jadi kita harus maju. Muslimah kuat, muslimah hebat. Hebat itu dalam arti apa? Kita mau, kita ada kemauan, terus meminta pembimbing dari Allah. Dan intinya jangan berlebihan. Kalau bekerja itu jangan sampai mendapatkan fitnah. Segala macam lah.
dari model yang biasa bersolek, wajah tertata rapi dengan make up yang indah menawan, sekarang jadi satpam, tidak apa-apa. Baik untuk di rumah, untuk suami lah kita bermake up, untuk bekerja apa adanya saja. Kita profesional saja. Jadilah perempuan yang bekerja profesional, menempatkan diri di mana kita berada. Itu Kak Caca. Masya Allah, tabarakallah, jazakillah khairan. Amin. Bunda luar biasa Sama-sama, sekali. Kak Caca. Intinya adalah kalau mau bersolek, mau cantik, mau pakai parfum wangi-wangi, khususnya nih buat Untuk perempuan suami. di rumah aja, Ya. ya kan, untuk suami. Tapi kalau kerja, keluar jangan berlebihan. yang penting pekerjaannya selesai Betul. secara profesional. Benar. Baik, jazakillah khairan Bunda. Afwan, Kak Masya Caca. Allah. Ustadz Syam, Ya. nah berbicara tentang seorang wanita muslimah nih. Aduh, jihan insya Allah wanita solehah ya Ustadz ya. Amin. ya Rabbal alamin. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang wanita solehah nih, kadang-kadang kita udah beres-beres rumah, pokoknya itu kan sebuah pekerjaan yang Masya Allah ya, suami pergi kerja. Tapi ketika pulang, suami itu bukannya senyum atau menghargai pekerjaan rumah kita, tapi malah bawa masalah. Atau bahkan Subhanallah. mengomentari, kok ini masih kotor sih, kok ini masih ini. Padahal kan Subhanallah. anak-anak, ya Allah itu lihat dong anakmu masih hidup, udah makan, udah minum, mandi dan segala macam, misalkan begitu gitu. Nah, ketika suami tidak terlalu menghargai istri, maaf nih ya, boleh nggak sih kalau istri agak sedikit menentang suami? Waduh. Boleh nggak? Tabe guruku. Mohon Ustaz tausiahnya. Maulana, Kak Caca, Bunda Tuti serta guru-guru Iya. kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka subhanallah, jikalau seorang istri telah bekerja baik di rumah ataupun di luar. Jadi ada sebenarnya yang harus digarisbawahi karena kita sedikit membahas tentang wanita serba bisa yang mungkin ada yang bekerja di luar membantu mencari nafkah jikalau suaminya sudah tidak mampu lagi. Misal seorang wanita menjadi tulang punggung keluarga, suaminya tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan keluarga, tapi masalah cukup ini beda-beda manusia ya. Masalah cukup ini semakin kita yang namanya melihat ke bawah, insya Allah semakin gampang cukupnya. Tapi kalau semakin kita memandang ke atas nggak bakal cukup-cukup tuh, subhanallah. Jadi sering-seringlah melihat ke bawah. Jikalau seorang istri sudah bekerja, udahlah dia bekerja di luar karena suaminya tidak mampu bekerja. Memang ada orang yang Mister bangkrut gitu ya. Pokoknya dia jualan bangkrut, dia usaha ini nggak diterima gitu. Jadi suami memang susah dapat pekerjaan. Tapi istrinya sekali bekerja, subhanallah, penghasilannya luar biasa. Ada suami seperti ini, ada istri seperti ini, maka yang dilakukan suami untuk menghargai istri minimal minta maaf. Minimal minta maaf, maafkan saya yang harusnya mencari nafkah adalah saya yang harusnya keluar rumah, justru engkau yang keluar rumah. Minta maaf, jangan sebaliknya. Udahlah enggak minta maaf, penghasilan istri dipakai foya-foya. Udahlah enggak minta maaf, penghasilan istri dipakai untuk berjudi. Karena banyak kan seperti ini, naudzubillah min dzalik. Istrinya banting tulang, tidak mau minta maaf, tidak pula berterima kasih. Naudzubillah min dzalik. Maka maaf. Yang kedua bersyukur, berterima kasih. Ada ayat dalam surah Ibrahim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sering sekali kita dengar ayat ini. Jikalau engkau bersyukur, maka aku pasti tambahkan, kata Allah. Allah tidak memberikan namanya di situ. Jikalau engkau bersyukur kepadaku, tidak. Kata Allah, jikalau engkau bersyukur kepada siapa? Kepada siapapun yang berjasa padamu. Suami mestinya berterima kasih kepada sang istri. Yang ketiga, bagaimana suami menghargai istri? Minimal jangan punya pendapat sendiri. Karena kita punya dua akal gitu ya. Maka subhanallah, misal mau beli mobil misalnya atau membeli sesuatu, saya sebelum menikah sama Jihan itu rumah saya udah hampir selesai. Setelah menikah nggak selesai-selesai. Waduh, kenapa Ustadz? Karena masukannya banyak banget. Oh, Masya Allah, detail ya, Detail banget, akhirnya berubah semua, subhanallah. Karena kenapa? Karena saya sadar bahwa yang lebih banyak di rumah adalah istri saya nanti, bukan saya yang banyak di rumah, subhanallah. Bagus. Amin. Contoh misalnya mau ngundang orang ke rumah, jangan 10 menit sebelum tamunya tiba baru ngomong ke istrinya. Ngomong dulu, saya mau ngundang makan malam di rumah ini saudara saya. Jangan sampai istri kita nggak suka sama teman kita yang itu.
Jangan sampai istri kita nggak nyaman sama dia. Maka subhanallah diberitahukan sebelumnya, boleh nggak kalau saya ngundang makan saudara saya ke sini. Baru jika dibolehkan silahkan mengundang. Maka ikutkan dalam pendapatnya. Pertanyaan terakhir, bolehkah sang istri menentang jika tidak dihargai suami? Nah, boleh nggak Ustadz Syam? Caps lock. Caps lock huruf besar semua. Betul. Tetap tidak boleh karena suami adalah pemimpin. Baik. Namanya penentangan itu pasti berujung pertengkaran. Tidak Naudzubillah. boleh, menentang tidak boleh, berbicara secara lembut, berkomunikasi boleh. Silahkan. Tapi mengingatkan boleh. Boleh, Mengingatkan memberi saran boleh. Tapi tetap harus senyum, harus cantik, harus lembut-lembut ngomongnya. Benar. Tunggu suaminya kenyang dulu perutnya baru Benar. diajak ngomong. Ada caranya, tata caranya ada. Aku yang ngajarin mertua. Ya, tapi saya suka tadi tausiahnya Sasam. Apa? itu, Ustaz? Rumah yang belum kelar tapi datang istrinya Hah? Jihan Hah? makin gak kelar. Kenapa? Karena banyak karena memang rumah itu milik wanita. Masya Allah. Rumah milik wanita. Jadi harusnya sertifikat atas nama wanita. Iya, Masya Allah, setuju. tabarakallah. Oke, baiklah kalau begitu kita bahas masalah itu nanti lagi ya Ustadz ya. Sekarang kita kasih kesempatan buat jamaah yang ada di rumah untuk bertanya sama kita karena sekarang kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Pertanyaan pertama dari Instagram M. Harani Putri. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, saya mau bertanya, ciri-ciri wanita kuat itu bagaimana sih dalam pandangan Islam? Karena rata-rata jika wanita itu sudah merasa dirinya kuat sering lalai akan soal jodoh nih. Nah seringkali meremehkan kaum laki-laki Pak Ustadz dan Ibu Ustazah. Bagaimana hukumnya pada wanita seperti itu Ustadz Ustazah? Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Ustadz Syam? Maka subhanallah di saat seperti ini sebenarnya makanya Nabi mengingatkan untuk bahwasanya menikah itu adalah hukumnya sunnati. Yakni sunnahku yang sangat dikukuhkan. Bahkan ada seorang yang wajib untuk menikah. Maka tadi dari awal kita sampaikan bahwasanya boleh wanita bekerja asal tidak merasa lebih baik daripada seorang laki-laki. Boleh seorang istri bekerja asal tidak menyombongkan diri di hadapan sang suami. Begitupun sebaliknya suami juga ketika sang istri sudah bekerja mestinya mampu untuk meminta maaf karena kodratnya yang bekerja adalah sang suami. Jangan pernah melupakan masalah jodoh ini, perihal jodoh ini karena anggap saja menikah itu adalah ibadah, bukan untuk mendapatkan nafkah ya. Anggap menikah itu adalah ibadah, menyempurnakan sholat kita, menyempurnakan ibadah yang lainnya dan menyempurnakan agama kita. Kalau berpikir nikah itu adalah ibadah, insya Allah tidak memandang lagi mencari laki-laki yang harus di atasnya penghasilannya. Kan itu biasanya. Masya Allah, tabarakallah. Paling baik adalah di atasnya keimanannya. Betul. Ya kan, lebih berilmu. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ustadz Syam. Terus pertanyaan berikutnya dari Dinda Fatia. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz Ustazah. Kalau suami nggak ngebolehin istri kerja karena alasan nggak mau istri di atas suami. Nah ini masalah istri di atas suami lagi nih. Atau berpenghasilan lebih, itu gimana ya? Gimana nih Ustadz Maulana? Saya langsung jawabnya berdiri aja. Oke lah, kalau kayak gini nggak bisa duduk nih. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat hari ini kita berada di penghujung bulan Safar 1443 Hijriyah. Hijriah. 42 apa 43 nih? 42 Hijriah. Aduh ya Allah ya Rabbil Alamin. Ini pertanyaannya langsung saya semangat banget jawabnya. Dan ingat hari Rabu mandi safar ya. Rabu Wakasan ya. Caranya gimana Ustadz? Saya berniat mandi safar karena Allah. Itu menolak wabah setahun. Amin. Baik, kita bahas ini. Gimana kalau ada suami yang melarang istrinya bekerja karena sebab takut jangan sampai istrinya nanti ketinggian, kesombongan dan sebagainya. Dari jawaban-jawaban dari guru-guru kita tadi, arahan dari Ustaz Sam, arahan dari Bunda tadi, Masya Allah tabarakallah. Ini mengantarkan bahwa wanita itu bekerja bisa jadi untuk memenuhi kebutuhannya. Dan bisa jadi wanita itu bekerja adalah bagaimana dia melanjutkan karirnya. Ketika almarhumah minta izin supaya dia tidak ngajar lagi karena mau mendampingi saya bilang boleh tapi saran saya lebih baik kau tetap mengajar. Karena di situ jenjangmu di situ. Wanita kalau tidak ada kerjanya bahaya. Cari masalah, cari kekurangan orang. Lebih baik wanita disibukkan dengan urusan. 17.000 kata-kata yang keluar dari mulutnya satu hari. Minimal. Bayangkan kalau dia tidak bekerja, kata-kata 17.000 larinya ke kita. Jadi laki-laki yang melarang istrinya bekerja sebenarnya harus pikir-pikir dulu deh. Iya benar. Pikir-pikir dulu loh. Kayaknya Pak Bupati, Iya. Bupati Kendal sengaja ya diizinkan. Bijaksana ini, bijaksana Pak Bupati. Bijaksana. Kalaupun ada laki-laki yang melarang istrinya bekerja, boleh. Dalam hal apa? Dalam hal menghindari kezoliman.
Menghindari kezoliman, jangan sampai zolim. Apalagi unsur pendidikan, demi keamanan. Unsur pendidikan bagaimana maksudnya? Ini saking semangatnya ceramah ini, Betul. sampai kamera saya tadi goyang itu. Saking semangatnya. Nah, unsur pendidikan dan keamanan. Kalau memang tidak aman dia di sana, bahaya. Nah, kalau memang dia bercampur berbuat dan sebagainya, lebih baik tarik, larang. Boleh. Karena tugas laki-laki bagaimana dia mendidik istri, bagaimana dia mengamankan istri. Tadi nafkah itu dari suami. Yang mencari nafkah adalah suami, bukan wanita jadi tulang punggung. Tulang rusuk kan, jadi partner, bukan jadi tulang punggung. Dan kemudian apa? Sebenarnya wanita itu lebih bahagia kelihatan kalau dia bekerja. Karena passionnya di situ kan. Dia suka, dia bahagia. Kalau di rumah kasihan, aku lihat kamu lebih baik mengajar aja. Kamu tinggal kasihan. Kalau memang wanitanya pengen bekerja. Iya. Kalau emang wanitanya lebih nyaman di rumah ya udah nggak usah disuruh-suruh kerja Oh juga. iya, lebih bagus. Gitu. Jadi Kita laki-laki lebih suka kalau istri kita ada di rumah sebenarnya. Masya Allah. Jadi Tapi kalau dalam posisi untuk demi kebahagiaan dia, kadang-kadang kita menurunkan ego kita, mengalah lah nggak supaya dia apa-apa. bisa Yang penting senang dengan bahagia. teman-temannya. Jadi suami itu sifatnya mengarahkan ya. Mengarahkan. Nggak betul. terlalu ditaktor melarang tanpa alasan, Oh, iya. boleh tapi tetap menjaga keselamatan Oh, istri. Ini sekalian curhat kayaknya. Oh Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Ustadz Maulana. Nah Ustadz Syam, berbicara tentang suami istri asik nih. Kalau harta suami kan harta istri dong. Ya. Kok ketawa Ustadz Syam, bener dong? Aduh ya Allah, sesekali pandanglah Mas Diko. Ya, aku mau mandang kok. Dia adalah orang yang tidak punya ikatan darah denganmu Caca. Masya Allah. Tapi dia mati-matian membahagiakanmu. Oh, Masya Allah. Aduh, lalu hartanya kau mau ambil semua. Ini kan kata orang. Oh, kata orang. Ya harta suami adalah harta istri. Betul. Tapi kalau istri bekerja, punya uang, punya harta, apakah suami memiliki hak atas harta yang dimiliki oleh istri? Nah. Waduh ribet juga nih jawabnya kalau sekarang. Nanti aja lah. Baiklah selain Habis satu ini ini aja ya. lah. Iya, insya Baik, jangan Allah. kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah.